semua ya di sini. Masnya kayaknya adanya di Zoom ya ini. Ada Mas Asuf juga kelihatan. Selamat siang, Bapak Ibu, Mas dan Mbak sekalian. Selamat datang di Research Day Series hari ini bersama kelompok riset keluarga. Hari ini kita akan bahas tentang parenting ya. Semoga juga ada bapak-bapak ya di sini ya. Oke, baik. Sebelumnya, gimana kabarnya hari ini? Baik. Ini mahasiswa-mahasiswa S1, berarti ada S2? S2 ya Mbak ya. Lagi nggak ada jadwal ya berarti hari ini. Oke. Ya, terima kasih juga kepada Bapak Ibu, Mas dan Mbak yang sudah bergabung di Zoom meeting. Sudah 29 orang ya yang bergabung. Sebelumnya perkenalkan, saya Widya, anggota kelompok riset keluarga, sekaligus juga seorang psikolog klinis yang akan memoderatori acara hari ini bersama pembicara kita ada Mbak Rini. Nah, mungkin saya izin menjelaskan sedikit ya tentang latar belakang dari Mbak Rini. Mbak Rini ini sebelumnya merupakan dosen sekaligus peneliti juga dan sudah juga banyak pengalaman sebagai pembicara gitu ya di seminar maupun webinar, terutama terkait child development atau perkembangan anak. Selain itu juga tentang parenting, tentang interaksi orang tua dan anak. Bahkan waktu pandemi kemarin juga ada penelitiannya juga ya Mbak tentang self perception khususnya terkait parenting ini. Nah, jadi juga hari ini kita akan membahas tentang uh, self parenting perception. Oh, sorry, parenting self perception. Oke, jadi Mbak Rini ini juga sudah 20 tahun nih, lebih dari 20 tahun bahkan berkiprah untuk mendalami hal ini, khususnya terkait interaksi ibu dan anak. Penelitiannya juga udah ke beberapa daerah ya Mbak ya, termasuk juga di Jawa Barat, jadi juga udah turun lapangan juga, selain juga biasanya juga bisa menjadi konsultan juga baik di pemerintahan maupun swasta terkait tumbuh kembang anak. Nah, Bapak Ibu mungkin sedikit pengantar gitu ya terkait parenting self perception ini. Silakan masuk Mbak. Oke. Mungkin sekarang biasanya kalau saya pribadi gitu ya di konseling seringkali menemukan case-case gitu ya terkait ada misalnya orang tua yang bekerja gitu ya, orang tua yang bekerja kemudian merasa bersalah karena kurang merasa kurang banyak waktu untuk berinteraksi dengan anaknya. Atau ada juga yang justru menjadi full time mom tapi kemudian merasa kehilangan dirinya sendiri karena dunianya seakan berputar pada pengasuhan anak. Padahal sebetulnya bagaimana persepsi diri terkait pengasuhan ini jadi satu hal yang penting karena kedepannya ini akan berpengaruh juga terhadap bagaimana kemudian orang tua ini berinteraksi dengan anak seperti itu. Jadi hari ini kita akan nanti oleh Mbak Rini akan dipaparkan lebih jelas terkait parenting self perception ini baik secara konsep, determinan maupun juga alat ukur yang bisa digunakan dan determinan dari parenting self perception ini juga saat ini juga sedang diteliti juga ya oleh Mbak Rini di disertasinya. Mungkin tanpa berpanjang lebar, saya langsung berikan saja ke Mbak Rini, silahkan Mbak. Baik, terima kasih Mbak Widya. Baik, selamat siang untuk teman-teman yang hadir di sini ya, juga yang hadir di eh, Zoom eh, pada kesempatan siang hari ini. Saya ingin berbagi tentang satu topik yaitu parenting self perception. Parenting self perception ini juga menjadi salah satu variabel penelitian dalam disertasi saya, uh, yaitu menjadi dependent variable. Pada kesempatan siang hari ini saya ingin berbagi tentang uh, parenting self perception, khususnya tentang konsep parenting self perception itu sendiri, kemudian juga determinan hal-hal yang uh, yang dapat berperan berkontribusi terhadap parenting self perception, dan juga adaptasi, sedikit tentang adaptasi alat ukur yang saya lakukan terkait konstruk ini.
Berikut adalah sejumlah pengertian yang coba saya cari terkait dengan parenting self perception. Di sini ada beberapa, ada dari McPhee, David McPhee, kemudian juga ada dari Bornstein. Apa yang dikemukakan oleh Bornstein ini sebetulnya apa namanya elaborasi dari definisi McPhee. Karena penelitian-penelitian Bornstein terkait dengan parenting self perception juga didasarkan pada konsep David McPhee. Kemudian kita lihat dulu dari McPhee dikemukakan ini berdasarkan korespondensi personal. Jadi di awal saya tertarik dengan konsep ini, saya mencoba menghubungi Profesor McPhee dan beliau ternyata orang yang sangat helpful dan juga sangat cepat responsnya. Setiap kali saya menghubungi, saya kirimkan message atau email, saya kirim malam, paginya saya sudah dapat balasan. Terus seperti itu. Jadi alhamdulillahnya saya diberi kemudahan nih untuk mengkontak developer alat ukur ini. Tapi memang di dalam manuskripnya yang pertama yang ditulis oleh McPhee terkait konsep ini tidak dijelaskan secara eh, eksplisit tentang apa itu yang dinamakan parenting self perception, sehingga waktu saya menghubungi beliau saya coba tanyakan, jadi sebenarnya apa sih parenting self perception itu. Jadi ini adalah eh, penjelasan dari McPhee dalam korespondensi personal yang kami lakukan. Jadi disebutkan bahwa parenting self perception itu adalah bagaimana orang tua menilai parenting yang mereka lakukan, pengasuhan yang mereka lakukan, dan alasan mereka mengasuh dengan cara ya yang seperti itu. Nah, Bornstein mengelaborasi apa yang dikembangkan oleh McPhee. Menurutnya parenting self perception itu adalah bagaimana individu mempersepsi diri mereka dalam perannya sebagai orang tua. Dan hal ini mencakup 4 hal. Pertama adalah perasaan kompeten dalam peran sebagai pengasuh atau sebagai orang tua. Yang kedua, rasa puas atau parenting satisfaction yang diperoleh dari pengasuhan yang mereka lakukan. Kemudian juga ada investment dalam pengasuhan dan juga kemampuan untuk menyeimbangkan peran pengasuhan dengan peran-peran sosial lainnya. Nanti kita akan kupas satu-satu. Nah, selain dari McPhee dan Bornstein, juga ada beberapa definisi dari parenting self perception yang saya pikir kurang lebih sepertinya memiliki kesamaan maksud ya, seperti dari Coleman dan Karaker yang mengatakan parenting self perception itu adalah persepsi subjektif tentang seberapa baik orang tua melakukan tugas. Lalu ada juga De Vito yang mengatakan persepsi yang dimiliki seorang ibu yang baru memiliki anak tentang dirinya sebagai orang tua, serta persepsi terhadap pengalaman parentingnya. Kalau kita lihat yang mencakup itu isinya kurang lebih sama dengan apa yang dikemukakan oleh McPhee, karena ada kepuasan, rasa percaya yang bisa apa namanya mungkin disetarakan dengan kompetensi tadi. Kemudian ditambahkan juga ada bagaimana si ibu atau orang tua menghadapi perubahan hidup dan kehadiran bayi yang menjadi pusat perhatian orang tua. Cuma mungkin berbedanya De Vito lebih menekankan persepsi ini kepada seseorang yang baru memiliki anak. Jadi memang fokusnya sepertinya ke first time mother. Kemudian dari Marco Dimitraki juga menjelaskan bahwa parenting self perception itu adalah sense of self orang tua dan juga sikap dan beliefnya tentang siapa mereka sebagai orang tua itu sendiri. Nah, dalam kesempatan ini saya mau fokus ke konsepnya McPhee dan juga sebetulnya ya Bornstein itu karena elaborasi dari McPhee ya itu saling terkait. Nah, jadi kalau kita lihat di sini berdasarkan tadi apa yang dielaborasi oleh Bornstein, maka memang
McPhee mengemukakan sebelumnya ada 4 dimensi dari parenting self perception seperti yang dikemukakan oleh Bornstein tadi. Ada parenting competence, ada parenting satisfaction, ada parenting investment dan role balance atau integration. Jadi kalau parenting competence itu seperti tadi ya, seberapa orang tua itu merasa mampu dalam melakukan pengasuhan. Kemudian parenting satisfaction terkait dengan kepuasan tadi kan ya yang dirasakan orang tua saat dia menjalankan peran pengasuhan. Nah, kalau parenting investment di sini, kalau saya juga coba membaca beberapa literatur tentang parenting investment, kaitannya selalu dengan eh, apa ya? Tingkah laku nyata dari orang tua. Jadi misalnya parenting investment itu kayak terkait dengan menyekolahkan anak gitu ya, kemudian juga mengasuh anak. Tapi sebenarnya kalau parenting investment yang dimaksud oleh McPhee di sini bukan itu. Jadi kalau dari McPhee, parenting investment itu terkait dengan seberapa sih orang tua itu merasa bahwa perannya sebagai orang tua itu merupakan sesuatu yang penting. Seberapa penting orang tua merasa tentang perannya sebagai orang tua atau pengasuh. Dan ketika orang tua itu merasa dia punya peran yang penting, maka dia akan mencurahkan waktunya, tenaganya untuk mencari tahu hal-hal yang bisa berhubungan dengan pengasuhan anak yang tujuannya supaya dia bisa menjadi atau bisa melakukan parenting yang baik. Jadi lebih ke situ. Jadi lebih ke jadi parenting investment ini lebih ke arahnya diarahkan ke orang tua itu sendiri untuk mencari tahu, misalnya menambah pengetahuan juga bisa seperti itu, atau juga uh, apa namanya belajar tentang metode pengasuhan yang terkini misalnya seperti itu. Nah, hal-hal yang terkait dengan pengasuhan karena dia merasa penting loh belajar itu supaya saya bisa melakukan parenting yang baik untuk anak saya nantinya. Kemudian ada yang keempat dimensinya role balance atau integration. Ini kenapa ada dua? Jadi di beberapa literatur Bornstein saya juga baca dia gunakan ada role balance. Jadi sebetulnya tadi seperti definisi yang dikemukakan di sebelumnya oleh Bornstein, role balance ini terkait bagaimana orang tua itu mampu menyeimbangkan peran sebagai pengasuh atau orang tua dengan peran-peran sosial lainnya. Seperti kita ketahui bahwa orang tua itu kan tidak punya satu peran saja, tidak hanya menjadi orang tua, tapi dia juga menjadi istri atau suami gitu kan ya, sebagai pasangan. Juga menjadi anak dari orang tuanya. Kalau yang bekerja juga ada peran lainnya. Nah, kemudian teman-teman di sini mungkin juga ada berkeluarga, tapi ada perannya juga sebagai mahasiswa gitu kan. Jadi perannya itu jadi beragam. Nah, bagaimana kemudian orang tua itu bisa, kalau kita pakai kata role balance kan menyeimbangkan peran-peran yang ada. Tapi kritiknya adalah penggunaan kata role menyeimbangkan peran itu seakan-akan dibagi rata gitu. Jadi 20% untuk keluarga, 20% untuk pasangan, 20% misalnya gitu ya. Jadi seakan-akan ya diseimbangkanlah perannya. Kemudian digunakanlah istilah yang mungkin lebih tepat yaitu integrasi. Integrasi ini diartikan bagaimana pengasuh itu bisa mengintegrasikan peran-peran yang dia punya sehingga bisa saling harmonis dan tidak berkonflik. Jadi bisa aja mungkin dalam satu waktu peran yang untuk sebagai anak lebih besar daripada sebagai ibu atau sebaliknya ibu lebih besar daripada sebagai pasangan gitu. Jadi tapi tidak ada konflik di dalamnya. Jadi lebih ditekankan ke sananya. Maka kadang digunakan juga istilah integration. Nah, kalau kita melihat lebih mundur lagi, jadi memang konsep parenting self perception ini dikemukakan oleh McPhee pada tahun 1986. Jadi kalau kita pikir-pikir udah lama sekali ya teman-teman di sini ya. Jadi itu bisa mungkin udah 40 tahun lebih gitu kan ya. Udah ada 40 tahun lebih dari pertama kali McPhee mengemukakan konsep ini. Nah, awalnya McPhee mewawancarai ya melakukan wawancara mendalam terhadap
puluhan ibu-ibu untuk melihat bagaimana sih mereka mempersepsi perannya sebagai orang tua. Dari wawancara mendalam itu kemudian ditemukanlah keempat dimensi tadi yang sebelumnya sudah kita bahas. Nah, kalau McPhee mengemukakan bahwa keempat dimensi parenting self perception itu terpisah satu sama lain. Jadi bisa kita apa namanya kalau kita mau melakukan pengukuran bisa nggak harus digabung gitu. Jadi bisa bisa hanya kita pakai yang mana gitu ya, hanya apa namanya parenting investment saja atau parenting kompeten saja ya. Tapi namun dia juga dapat saling berhubungan karena juga ditemukan korelasi antara antar dimensi parenting self perception ini. Nah, eh, ada sejumlah teori yang bisa digunakan untuk menjelaskan keempat dimensi parenting self perception. Jadi memang eh, teori ini bisa dikatakan kalau dari apa diskusi atau pembicaraan saya dengan McPhee itu merupakan grounded teori. Jadi memang saya menanyakan teorinya apa sih ini sebetulnya ya, teori yang bisa digunakan teori dasarnya. Kalau terkait dengan keempat dimensi itu McPhee dan juga Bornstein dalam artikelnya banyak menggunakan teori self efficacy dari Bandura untuk membahas tentang parenting competence. Sementara untuk parenting satisfaction dan parenting investment banyak menggunakan teori self esteem dari Susan Harter. Nah, kalau untuk role balance dan integration yang digunakan itu adalah teori apa konflik peran seperti itu. Itu yang dikemukakan oleh McPhee ya dalam uh, personal correspondence dengan saya. Nah, kemudian kalau kita misalnya ini kan juga menjadi bagian penelitian eh, disertasi saya untuk parenting self perception. Tentu kita juga harus tahu kan akar itu dari awal itu bagaimana sih kaitan parenting teori besarnya apa sih kan seperti itu ya. Jadi kalau di sini saya mencoba menjelaskan hubungan parenting self perception dan parenting itu sendiri. Jadi parenting itu adalah konsep tentu yang lebih luas lagi, yang lebih besar lagi. Nah, ternyata kalau uh, Bornstein itu banyak memberikan uh, banyak melakukan penelitian tentang parenting. Jadi dia melihat parenting itu sebagai suatu konsep yang cukup kompleks dan di dalamnya itu dia katakan tidak hanya mencakup kegiatan pengasuhan aja, kegiatan pengasuhan terhadap anak, tapi di dalam parenting itu sebetulnya ada dua bagian yang disebut parenting cognition dan parenting practice. Parenting practice itu sendiri terkait dengan kegiatan pengasuhan anak yang bisa diamati oleh kita. Misalnya orang tua menyuapi anak atau mungkin apa namanya memberikan kasih sayang yang bisa kita observasi seperti itu ya, hal-hal yang bisa kita amati itu menjadi bagian dari parenting practice. Sementara ada yang namanya parenting cognition. Ini kan yang apa namanya tentu sifatnya lebih intangible ya, lebih covert ya. Nah, parenting cognition itu sendiri bisa dipecah-pecah lagi, ada sikap ya, bagaimana kalau terkait dengan parenting berarti bagaimana sikap apa namanya sikap orang tua terhadap anak, apakah anak itu dilihat sebagai seseorang yang bikin apa ya susah gitu ya, bikin riwah orang tuanya atau anak itu dilihat sebagai apa namanya makhluk yang menyenangkan ya dan sebagainya. Itu kan akan mempengaruhi nanti kan bagaimana pendekatan orang tua itu terhadap anak ya. Kalau udah bawaannya udah aduh repot deh punya anak gitu ya. Kemudian jadinya juga kurang maksimal barangkali ya dalam melakukan parenting practice-nya gitu kan. Nah, kemudian ekspektasi juga. Jadi ekspektasi itu juga bisa muncul nih pada orang tua, harapan terhadap anaknya, harapan anaknya bisa cepat apa namanya macam-macam, misalnya bisa mudah beradaptasi, taunya susah.
rewel gitu ya. Ketika baru apa namanya selesai masa ASI mau MPASI di 6 bulan susah banget disuruh apa namanya dicoba untuk makan makanan MPASI. Nah mungkin orang tua kan harapannya gampang ya. Kalau udah susah beberapa orang tua nggak semua sih ya mungkin langsung kesel, langsung senewan, lalu langsung memperlakukan apa menghadapi situasi feeding itu dengan sudah sepaneng duluan ya, udah senewan. Tapi beberapa orang tua mungkin paham gitu, oh ternyata memang anak itu beda-beda temperamennya, jadi memang saya harus sabar. Jadi ekspektasi itu akan mempengaruhi pengasuhan juga. Mungkin kita ke bawah dulu tentang atribusi. Jadi bagaimana bagaimana orang tua itu melihat keberhasilan atau kegagalan dalam apa menurut orang tua menjadi penyebab keberhasilan atau kegagalan dia dalam pengasuhan. Apakah faktor eksternal atau faktor internal gitu ya? Apakah sesuatu yang bisa dia kontrol atau tidak dia kontrol itu akan mempengaruhi juga pengasuhan dia. Mungkin dia ketika anaknya nangis terus gitu, anaknya nangis terus padahal dia udah coba berbagai cara gitu ya, menenangkan, terus nangis bisa jadi kan itu hal yang tidak bisa dia kontrol. Mungkin anaknya kolik ya, masih bayi gitu kan, sehingga memang perutnya nggak enak dia nangis terus. Tapi orang tua yang merasa kok dia nggak bisa tenang-tenang ya, sudah aku coba berbagai cara, lalu lantas menjadi mungkin merasa dia kurang kompeten sebagai orang tua juga bisa kayak gitu. Nanti arahnya ke situ. Kemudian yang berikutnya adalah pengetahuan orang tua, parenting knowledge. Jadi bagaimana pengetahuan yang dimiliki orang tua itu akan mempengaruhi juga pengasuhan yang akan dia terapkan nantinya. Yang satu lagi adalah persepsi, persepsi tentang parenting. Nah, disinilah adanya si parenting self perception itu dalam posisi kaitannya dengan parenting ini. Dia ada di parenting cognition. Nah, parenting cognition itu nantinya akan sangat berperan mempengaruhi parenting practice jadinya. Jadi ketika mungkin dia punya sikap yang baik, punya harapan yang make sense ya, punya persepsi punya perasaan kompeten, di parenting kompeten dan sebagainya, tentu akan bisa mempengaruhi parenting practice-nya dia dengan baik juga. Nah, ini saya coba cari penelitian ya, teman-teman ya. Jadi, karena tadi kenapa? Ini kan udah tahun 1986. Sekarang udah tahun 2025. Jadi, 1 tahun lagi genap dia 40 tahun gitu ya, konsep dari awalnya. Jadi, di sini pasti kita akan bertanya-tanya, ini masih relevan atau tidak sih gitu ya. Kita menggunakan konsep dan alat ukur yang dikembangkannya di tahun 80-an gitu kan ya. Dan nah, kemudian saya di sini mencoba melihat artikel-artikel penelitian dari tahun 1991 sampai 2024. Saya belum sempat nyariin 2025 ya, teman-teman. Jadi mungkin aja ada, tapi saya baru berhenti di 2024. Tapi ya cukup mewakili lah ya tahun lalu ya, maksudnya baru tahun yang lalu kan ya. Nah, kemudian di sini kalau bisa dilihat mungkin Bapak Ibu yang di Zoom juga bisa melihat perkembangannya dari tahun ke tahun. Itu ada yang saya kasih bintang kan ya. Kalau bisa dilihat ada yang ada tanda bintang dan ada yang tidak. Jadi kalau yang tidak ada tanda bintangnya itu adalah penelitian-penelitian yang juga membahas tentang parenting self perception tapi menggunakan alat ukur bukan alat ukurnya dari McP gitu. Tapi kan tadi kan kita lihat definisi parenting self perception itu gak cuma dikemukakan oleh McP, juga ada oleh siapa tadi? Siapa tadi namanya lupa saya. Nah ini ada Coleman dan Karaker gitu ya, De Vito. Jadi artinya ini mereka juga bahas tentang parenting self perception. Jadi di sini saya segala hal yang terkait dengan parenting self perception saya coba cari gitu ya. Dan saya temukan ini. Jadi kalau misalnya yang ada bintang berarti itu tidak menggunakan konsep dari McP. Kalau yang nggak ada bintang berarti itu penelitian menggunakan dasarnya adalah dari McP. Kemudian kalau ada angka 1, 2 gitu ya, mungkin ada beberapa angka 1, 2 dan sebagainya, itu nanti akan merujuk ke slide berikutnya terkait dengan penelitian-penelitian yang dilakukan. Seperti itu. Jadi ini banyak banget ya. Saya pasti nggak akan ada
rangkumannya satu-satu, tapi saya nggak akan jelaskan itu, ntar kita berhenti di sini habis waktunya. Ya, jadi tapi yang intinya adalah penelitian-penelitian yang dilakukan khususnya yang menggunakan teorinya McPhee itu beragam yang ada di sini. Ada yang meneliti tentang determinan, jadi dia menemukan faktor-faktor yang berperan dalam parenting self perception, uh, baik itu di dimensi keempat dimensi yang ada. Kemudian seperti Seibold ya, Fritz itu tentang determinan. Kemudian juga yang tahun 2003 Bornstein, Hendricks itu juga tentang determinan. Tapi ada juga misalnya tahun 1998 ya, Bornstein, Haynes dan sebagainya. Itu tentang parenting self perception juga, apa namanya, menggunakan teorinya pendekat apa dasarnya dari McPhee juga, tapi penelitian yang dilakukan oleh Bornstein itu adalah mencoba melihat profil parenting self perception, yaitu profil keempat dimensi itu di berbagai negara, di beberapa negara lah ya. Jadi ada Jepang, Italia, Amerika, mana lagi ya, cukup banyak negara-negaranya. Jadi ada sekitar 5 atau 6 negara yang kemudian dia lihat bagaimana profilnya, dan ternyata berbeda-beda. Misalnya saya lupa, tapi mungkin di negara yang X parenting self perception yang parenting kompetensi yang paling bagus, yang paling tinggi, tapi parenting misalnya satisfaction-nya paling rendah. Kemudian di negara yang mana yang dimensi yang mana lagi yang lebih tinggi. Jadi profilnya yang dia lihat. Nah, sama juga dengan yang De Velcio di Riso Salcuni itu tahun 2016 dia juga melihat profil parenting self perception pada ibu dan ayah. Jadi yang ibu yang mana sih yang lebih tinggi, yang ayah yang mana gitu. Kemudian juga ada penelitiannya yang bukan melihat determinan, tapi parenting self perception itu sebagai IV. Jadi dia mau melihat uh, dengan parenting self perception yang seperti ini, kemudian dia melihat outputnya apa, misalnya dikaitkan dengan hal yang lain lagi. Nah, apa namanya, saya lupa yang mana, tapi adalah kalau mau nanya detailnya, saya ada catatannya, tapi mungkin saya nggak hafal masing-masing karena banyak banget ini. Nah, tapi ya kalau yang kita lihat di sini, bahkan penelitian yang terakhir yang Uncu Komert dan Kaya juga masih menggunakan McPhee ya kan, karena nggak ada bintangnya. Jadi sampai tahun 2024 masih digunakan, jadi masih relevan kalau menurut saya ya. Nah ini adalah dari sejumlah penelitian ini tadi kan ada macam-macam, ada yang ada apa parenting self perception itu sebagai determinan, ada yang sebagai ada yang sebagai outputnya, outcome-nya, ada yang determinannya, ada yang melihat profilnya. Nah ini saya coba rangkum penelitian-penelitian yang sudah kita lihat di slide sebelumnya, khusus terkait dengan determinan parenting self perception. Ya, jadi ada angka-angkanya itu menunjukkan tuh penelitiannya siapa. Jadi kembali lagi kalau satu tadi siapa, dua siapa gitu ya, tapi nggak balik-balik lagi. Nah, jadi ternyata parenting competence itu dalam sejumlah penelitian yang dilakukan tadi bisa beberapa hal yang berperan ya dalam meningkatkan parenting competence itu adalah dukungan sosial. Kemudian juga ada kualitas lingkungan keluarga. Kepribadian juga demikian. Jam kerja, pengetahuan parenting atau parenting knowledge, dan intervensi. Jadi ternyata ini juga ada nih intervensi penelitiannya. Yang kelima tuh siapa ya? Penelitiannya, siapa ini? Gak ketemu saya. 4, 5. Ya pokoknya ada peneliti. Oh itu Ozbiller dan bacanya apa ya? Bedoglu gitu ya. Yang tahun 2018 yang paling atas ini. Mana nih? Nah itu ternyata mencoba memberikan intervensi subjective well-being berdasarkan uh, REBT itu rasional ya apa Mbak Widya, rasional emotif behavior therapy ya. Ya, jadi ada terapi apa diberikan intervensi, kemudian dilihat eh, apa namanya, apakah ada peningkatan dalam eh, parenting self perception dan well being seperti itu.
Kemudian untuk parenting satisfaction yang ditemukan berperan itu adalah dukungan komunitas. Jadi kalau dukungan sosial itu bisa lebih ke dukungan dari pasangan, dukungan dari keluarga, ya. Tapi kalau di parenting satisfaction ternyata yang lebih berperan itu dukungan komunitas, status sosial ekonomi, parenting knowledge, ekspektasi terhadap gaya parenting pasangan. Jadi kalau misalnya ini penelitiannya pada ibu nih. Jadi kalau misalnya ibunya berekspektasi pasangannya, suaminya bisa apa ya, melakukan parenting yang positif terhadap anak dan itu sesuai dengan ekspektasinya dia, maka lebih puas parenting, memiliki parenting satisfaction yang lebih tinggi. Tapi kalau terjadi perbedaan gap antara ekspektasi dia dengan gaya parenting yang ditampilkan pasangan, ya dia menurun parenting satisfaction-nya. Lalu ada kepribadian juga, intervensi subjective well-being dan juga perkembangan psikomotor anak itu juga uh, berperan dalam parenting satisfaction. Untuk parenting investment bisa dilihat juga di sini ada dukungan komunitas, jam kerja ibu, kepribadian, ya. Ini kurang lebih kalau lihat ya dari penelitian-penelitian sebelumnya sama, tapi mungkin kayak jam kerja ibu itu adanya di parenting investment dan parenting competence, tapi tidak terlihat di parenting satisfaction dan integration seperti itu ya. Jadi sepertinya kalau kita lihat di sini uh, apa namanya determinannya kurang lebih di situ-situ aja, tapi berperan secara berbeda-beda di keempat dimensi parenting self perception ini. Kemudian integration ada dukungan sosial, nah ini ada tambahan ya, sociability anak ya, kemudian juga ada ekspektasi terhadap pasangan dan intervensi lagi. Nah, untuk alat ukur parenting self perception-nya sendiri sebetulnya ya tentu yang karena saya menggunakan alat yang dari McPhee namanya self perception of parental role, maka ya itu yang mau saya jelaskan lebih lanjut. Tapi kalau kita juga coba melihat alat ukur yang lainnya, paling tidak ada yang namanya parenting sense of competence scale uh, dari Johnston dan Mesh. Uh, dalam alat ukurnya ini PSCS ini itu yang diukur lebih ke satisfaction dan competence. Jadi kalau tadi kan di SPPR ada juga dua lagi ya, parenting investment dan juga role balance atau integration. Kalau di parenting sense of competence scale ini lebih ke kompetensnya dan satisfaction. Kemudian juga ada yang suka digunakan juga untuk mengukur parenting self perception adalah what being the parent of a baby is like ya. Tapi berarti ini lebih terbatas nih karena baby jadi memang berarti persepsi orang tua yang punya anak bayi. Sementara kalau yang self perception of parental role tadi itu masih bisa digunakan biasanya sampai early childhood seperti itu. Nah, jadi di sini saya fokus lagi ke self perception of parental role. Ini adalah alat ukur dari parenting self perception yang dikembangkan oleh McPhee, mengukur 4 dimensi parenting self perception tadi, ya. Nah, ada 22 itemnya, ada 6 item masing-masing untuk dimensi kompetensi atau parenting competence dan integrasi atau role balance. Dan untuk dimensi kepuasan dan investment masing-masing ada 5 item. Nah, itemnya itu diberi bobot 1, 2, 4, dan 5. Memang nggak ada item tiganya. Saya juga nanya kenapa nggak ada item tiga. Memang seperti ini. Tapi kalau menurut Backpick gini, kalau kamu mau bikin 1, 2, 3, 4, sebenarnya hasilnya kurang lebih sama kok katanya gitu. Karena saya sempat bertanya gitu. Ini kenapa ya nggak ada tiganya gitu. Kemudian alat ukur ini juga sifatnya multidimensional karena kita nggak dapat satu skor tunggal kan. Kita nggak punya skor berapa sih skor parenting self perception-nya, yang kita bisa punya hanya berapa sih skor parenting kompetensnya, berapa skor parenting satisfaction dan seterusnya. Jadi akan ada 4 skor dari keempat dimensi tersebut. Nah ini aduh kecil banget ya, tapi kurang lebih ini nanti apa kalau bisa dilihat ini adalah terkait dengan alat ukurnya bentuknya seperti ini. Ya jadi kenapa
kemudian juga saya pakai ini ya, SPPR ini ya karena kalau dari hasil awalnya, hasil uji psikometrinya dari MACP sendiri juga cukup baik. Kalau saya bilang cukup baik itu karena ya memang reliabilitasnya 0,7 sekian sampai 0,8, tapi itu masih masih dapat diterima ya. Kemudian sudah banyak digunakan di berbagai negara. Kalau tadi Bornstein menelitinya di berbagai negara, Perancis, Jepang, kemudian apa namanya, eh, Itali dan sebagainya, kan berarti udah cukup banyak dipakai lah alat ukur ini. Kemudian juga bentuknya yang seperti ini ya, ini katanya dijelaskan, bukan katanya saya, tapi yang disebutkan di apa namanya artikelnya, saya lupa McPhee atau Bornstein ya, itu akan meminimalkan social desirability seperti itu. Karena kalau kita lihat di sini, jadi kan ini kan saya juga melakukan adaptasi terhadap alat ukur SPPR ini. Jadi bentuknya berbeda dengan kuesioner-kuesioner pada umumnya. Di sini kalau kita lihat bersama, modelnya seperti ini. Jadi nanti di instruksinya akan ada dua kelompok orang tua. Karena saya penelitiannya pada ibu, saya spesifik bilang ada dua kelompok ibu, yaitu apa namanya, kalau seperti ini kan ada ibu yang apa namanya, eh, seperti yang ada di kolom kanan, kolom kiri, tapi ada juga kelompok ibu seperti yang ada di kolom kanan. Intinya seperti itu ya. Jadi misal di sini kita lihat yang pertama contoh untuk parenting competence. Beberapa orang tua seringkali tidak dapat memahami apa yang dibutuhkan atau diinginkan anak-anaknya. Tapi orang tua lain tampaknya memahami apa yang dibutuhkan dan diinginkan anak-anaknya. Jadi eh, ini seakan-akan beberapa orang tua tidak mengena ke diri sendiri. Jadi itu yang dikatakan meminimalkan social desirability. Jadi eh, si ibu atau partisipan diminta untuk mengisi saya apa namanya, Anda lebih mirip, lebih serupa dengan orang tua, kelompok orang tua yang di kiri atau orang tua yang di kanan, sehingga nggak langsung merujuk ke yang mana. Karena bisa jadi nanti kalau misalnya seringkali tidak dapat memahami, kok saya nggak memahami ya, kayaknya nanti egonya terkena, ya kan? Jadi dia hanya kelompok orang tua, saya lebih mirip yang mana ya? Jadi seakan-akan bukan saya, padahal memang saya. Nah, jadi mereka harus pilih dulu. Misalnya, oh saya mirip sama orang tua yang kiri nih, seringkali tidak dapat memahami apa yang dibutuhkan atau diinginkan anak. Lalu nilai lagi, hal itu apakah agak benar untuk saya atau itu sangat benar untuk saya. Jadi itu saya banget tuh orangnya emang nggak pernah paham apa yang dibutuhkan anak saya, atau ya saya emang kurang paham sih tapi nggak yang sangat-sangat parah sih gitu misalnya. Nah tinggal dia centang yang mana. Nah begitu dia sudah memilih yang misalnya sesuai dengan kelompok yang kiri, berarti yang kanan yang tulisannya orang tua lain tampaknya memahami, abaikan aja. Karena dia sudah pilih salah satu dari dua kelompok itu. Ya, ini juga ada beberapa contoh untuk parenting satisfaction, investment, dan role balance atau integration. Kendalanya mungkin yang di lapangan ketika saya mengambil data ini tuh agak susah sebenarnya. Karena ini alat ukurnya kurang familiar barangkali. Biasanya kan cuma isinya ada pernyataan, pilih sangat tidak sesuai sampai sangat sesuai. Ini mirip sih sebenarnya. Jadi dia pilih dia mirip yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan. Kalau dia sudah milih salah satu, ya dia fokus di situ aja. Tinggal dia pilih itu sangat aku banget atau ya ya aku deh nggak sangat gitu misalnya kayak gitu ya. Jadi intinya itu yang agak benar atau sangat benar misalnya seperti itu. Pada kenyataannya di lapangan orang tua ada yang ngisi kiri kanan, kiri diisi kanan diisi juga. Jadi kan nggak bisa dipakai datanya ya. Kiri diisi. Ada nggak diisi sama sekali. Kalau saya tahu alamatnya, saya tahu siapa partisipannya, saya kembalikan kan. Terus jawabannya misalnya, ya soalnya ada item yang saya menyesal punya anak gitu. Padahal sebelahnya ada saya bahagia gitu. Tapi dia kayaknya fokus ke, ini kenapa sih, kan masa saya nyesal, saya nggak menyesal gitu ya. Kalau nggak menyesal harusnya pilihnya mungkin yang lebih mirip sama dia kan yang bahagia. Tapi dia
akhirnya dikosongin semuanya. Jadi apa namanya memang agak agak terkendala juga sih dalam dalam kesulitannya ya seperti itu waktu mengambil data di lapangan terkait dengan format MACP ini ya. Kemudian ini contohnya masing-masing item nanti bisa dibaca sendiri. Nah, ini ada proses adaptasi yang dilakukan itu saya mengikuti pedoman dari ITC International Test Commission. Mulai dari tahap satu, saya meminta izin kepada Prof. McP dulu untuk melakukan adaptasi alat ukur dan juga secara bersamaan mereview melihat kira-kira item-itemnya cukup cocok nggak sih dengan kita di sini, bisa diterapin nggak sih dengan kondisi di Indonesia, dan kemudian lanjut ke tahap kedua melakukan penterjemahan mulai dari forward translation. Di sini saya memang sangat mengupayakan forward translation dan back translation itu dilakukan oleh orang-orang yang betul-betul dia bilingual. Jadi bukan, jadi memang dia sehari-hari menggunakan kedua bahasa itu. Jadi untuk forward translation itu dilakukan oleh orang Indonesia yang memang satu itu dia sudah mungkin sekarang udah 15 atau 16 tahun tinggal di Inggris menjadi guru di sana, tapi dia orang Indonesia jadi dia juga pakai bahasa Indonesia sehari-hari jadi dia paham. Yang satu lagi adalah apa namanya rekan dosen yang memang dari S1, S2, S3 ngambil di luar terus jadinya memang apa namanya fasih dan bisa biasa menggunakan kedua bahasa. Nah, setelah mendapatkan terjemahan, kemudian dan di apa di sintesis dilihat kecocokan apa namanya apakah ada perbedaan atau tidak ya dalam dalam pilihan kata dan sebagainya. Saya yang dilakukan pertama adalah melakukan diskusi dulu dengan ahli bahasa Indonesia ya untuk uh, apa namanya melihat kata-kata ini cukup dipahami atau tidak gitu seperti itu dan bisa digunakan untuk populasi penelitian saya yang adalah ibu usia remaja sebetulnya. Nah, kemudian ada setelah dari diskusi dengan ahli bahasa dilakukan backward translation. Ini saya minta tolong sama dua native yang memang dia juga bisa bahasa Indonesia. Uh, Lalu setelah selesai ada dua, dua, dua hasil terjemahan itu saya hubungin McP untuk melihat ini udah cocok belum terjemahan seperti ini apakah mengubah atau tidak mengubah dari versi aslinya maknanya. Terus ada beberapa yang kemudian McP bilang harus diganti, saya ganti gitu ya. Lalu setelah itu lanjut dengan uji keterbacaan terhadap lebih dari 20 ibu-ibu pada saat itu. Nah, waktu itu saya nggak cuma pada usia remaja, tapi juga usia emerging adult saya libatkan karena waktu agak susah nyari ibu usia remaja, walaupun penelitian saya untuk disertasi ibu usia remaja. Kemudian berikutnya lanjut dengan setelah uji keterbacaan, persiapan pengambilan data untuk nanti tujuannya eksplorasi psikometri, lalu mulai pengambilan data sebanyak 218 partisipan, lalu berikutnya adalah melakukan analisis, kemudian terakhir adalah ya menyimpan seluruh data-data yang dimiliki. Nah, ini adalah hasil eksplorasi psikometrik. Jadi, ini ada dua penelitian yang sudah dilakukan. Yang pertama itu pada masa pandemi. Jadi, waktu itu yang mau dilihat apakah ada perbedaan antara ibu full time working mothers, kemudian juga yang flexible time dan juga yang sebenarnya apa namanya stay at home mother ya bahasanya harusnya ya. Nah kemudian untuk data-data ini analisis CFA-nya menggunakan software Lisrel. Kalau lihat di sini memang apa namanya hasilnya good fit ya. Nah berikutnya saya juga melakukan hasil eksplorasi psikometrik, melakukan uji lagi ya. Ini untuk penelitian saya
Oh, ini mungkin bukan yang ini nih, yang sekarang. Mungkin saya agak kebalik, ntar saya benerin dulu. Ini masih masih yang sebelumnya ini, yang oke. Ini ini yang terakhir sebenarnya ya, mungkin bukan yang ini. Ntar saya skip dulu ya. Jadi ini penelitian saya terakhir, ngelirnya saya jadi lupa masukinnya. Jadi ini penelitian yang sedang berlangsung sekarang ini. Saya melakukan penelitian pada ibu remaja, tapi dengan sampel kalau tadi ini sampelnya ada ibu remaja, ada ibu emerging adult juga. Yang ini adalah ibu remaja saja. Ternyata ada beberapa setelah hasil dilakukan uji CFA hasilnya nggak terlalu bagus di awal, lalu lalu apa namanya beberapa item kemudian harus di drop sehingga hanya ada 13 item dan hasilnya ya memadai lah seperti itu. Nah, ini adalah studi-studi yang sudah dilakukan di Indonesia. Saya dengan beberapa saya membuka payung penelitian skripsi dengan 5 mahasiswa di bawah bimbingan saya dengan topik parenting self perception pada first time mother. Ya, ini tahun 2024, 2023, 2024 kali ya. Kemudian studi yang lain yang sudah dilakukan yang tadi, yang studi parenting self perception pada ibu saat pandemi COVID-19, kemudian juga parenting self perception pada ibu usia remaja dan emerging adult. Kemudian yang terakhir ini adalah yang sedang berlangsung studi saya untuk disertasi mencoba untuk menemukan determinan parenting self perception pada ibu berusia remaja. Nah, terkait dengan studi apa namanya yang sudah dilakukan, ini ada dua wakil dari mahasiswa saya yang dulu tergabung dalam payung penelitian, tapi sekarang udah jadi sarjana psikologi ya semuanya ya. Apa akan berbagi juga tentang penelitian yang mau dilakukan. Ada Nadira dan ada Zoya. Mungkin boleh silakan ya. Selamat siang, Mas-mas, Mbak-mbak, dan kakak-kakak sekalian. Mungkin aku perkenalkan diri dulu. Nama saya Nadira Putri Humaira. Saya merupakan salah satu mahasiswa yang dibimbing pada saat skripsi mengenai parenting self perception ini. Dan untuk penelitian saya sendiri itu mengenai peran parenting knowledge terhadap parenting self perception pada ibu dengan anak usia 0 sampai 3 tahun. Nah, untuk hal yang melatar belakangi penelitian ini sendiri adalah sebenarnya penelitian ini sudah dilakukan, tetapi ada research gap mengenai peran parenting knowledge terhadap parenting self perception ketiga dimensinya, karena ada beberapa penelitian yang mengatakan kalau misalnya terdapat peran yang signifikan, tetapi ada juga penelitian yang tidak menemukan peran yang signifikan antara kedua konstruk ini. Nah, mungkin ada satu hal yang hasilnya tetap sama di penelitian sebelumnya, yaitu tidak ada peran dari parenting knowledge terhadap dimensi integrasi atau keseimbangan peran. Namun pada penelitian ini kami tetap mempertimbangkan parenting knowledge terhadap keseimbangan peran, karena kami menemukan bahwa terdapat penelitian yang menemukan bahwa pelatihan mengenai pengasuhan ibu di tempat kerja dapat meningkatkan kemampuan ibu dalam menyeimbangkan peran sebagai orang tua. Oleh karena itu, hal ini pelatihan itu dianggap sebagai penambahan pengetahuan dan keterampilan. Oleh karena itu, kami tetap mempertimbangkan untuk memasukkan parenting knowledge sebagai prediktor dari keseimbangan peran pada orang tua. Untuk variabelnya sendiri, yang pertama itu IV, yaitu parenting knowledge, dan DV-nya parenting self-perception dengan keempat dimensinya. Dan parenting knowledge ini kami menggunakan definisi dari McPhee juga pada tahun 1981, yaitu segala pengetahuan orang tua yang berkaitan dengan praktik pengasuhan, prinsip perkembangan, serta norma dan tonggak perkembangan anak. Berbeda dengan parenting self-perception, parenting knowledge menurut McPhee ini merupakan konstruk yang unidimensional, jadi ada satu total skor untuk alat ukurnya. Untuk pertanyaan penelitiannya, apakah parenting knowledge dapat memprediksi parenting self-perception pada ibu? Nah, hipotesisnya parenting knowledge secara signifikan memprediksi keempat dimensi dari parenting self-perception pada ibu baru. Nah, ini merupakan metode penelitian yang kami gunakan pada saat itu. Yang pertama tipe dan desain penelitiannya, lalu ada karakteristik partisipan, yaitu first time mother yang memiliki anak berusia 0 sampai 3 tahun, berusia 18 sampai 29 tahun, dan pendidikannya minimal D3.
Nah, untuk alat ukur penelitiannya sendiri ini untuk mengukur parenting knowledge, kami menggunakan alat ukur KIDI juga yang yang disusun oleh McPhee pada tahun 1981 dan juga alat ukur SPPR yang telah ditranslasi ke dalam bahasa Indonesia. Lalu untuk hasil penelitiannya, karena ini merupakan analisis regresi, jadi sebelum kami menganalisis regresi, kami lakukan dulu uji korelasi. Dan pada saat melakukan uji korelasi, ternyata tidak ada hubungan yang signifikan antara kedua konstruk tersebut. Jadi karena salah satu syarat untuk melakukan uji regresi itu harus ada hubungan yang signifikan terdahulu, jadi pada saat itu kami memutuskan dan kami tidak bisa untuk melanjutkan analisis regresinya karena tidak ada uh, korelasi di antara kedua konstruk tersebut. Mungkin segitu saja dari penelitian saya. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zoya. Baik, baik, terima kasih. Selamat siang, Mbak, Mas semuanya, Bapak, Ibu. Perkenalkan, nama saya Zoya Nandita Trenggono. Saya juga merupakan anggota payung penelitian skripsi Parenting Self Perception bersama yang dibimbing oleh Mbak Rini. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Peran Dukungan Sosial dari Pasangan dan Ibu dari Ibu terhadap Self Perception of Parenting pada First Time Mother. Nah, ini dilatar belakangi oleh masa transisi menjadi ibu, di mana ketika menjadi ibu mulai menjalani peran orang tua, di situ pasti ada banyak perubahan, banyak tanggung jawab baru, banyak peran baru yang dijalani. Namun hal tersebut bukanlah sesuatu yang proses yang mungkin dengan mudah atau cepat bisa dilalui oleh first time mother. Terkadang mungkin juga first time mother bisa merasakan perasaan yang negatif, kelelahan, mungkin juga terbebani dan lain sebagainya. Kemudian hal ini jadi lebih challenging di usia anak 0 sampai 3 tahun. Terus seperti yang kita tahu fenomena di zaman sekarang, mungkin kita bisa lihat ibu-ibu itu sudah banyak yang bekerja atau mungkin melanjutkan pendidikannya, sehingga ini akan memberikan dampak juga kepada dimensi integrasi yang sebelumnya juga sudah dijelaskan oleh Mbak Rini. Terus juga ekspektasi sosial terhadap ibu, bagaimana mereka harus berperan dalam pengasuhan dan lain sebagainya, itu juga menjadi beban tersendiri mungkin untuk first time mother. Hal tersebut kemudian mendorong first time mother dalam membutuhkan dukungan sosial. Namun dukungan sosial ini tidak selalu dinilai sebagai sebuah bantuan, bisa juga berbentuk dukungan problematik atau dukungan yang sebenarnya diberikan dengan maksud baik, namun si penerima bantuan ini nggak merasa membutuhkan atau mengharapkan bantuan tersebut. Urgensi dari penelitian ini karena belum ada penelitian terkait dukungan problematik dengan self perception of parenting berdasarkan kajian yang dilakukan di Indonesia. Lalu juga dari ResearchGate terkait hasil penelitian yang kontradiktif terkait dukungan sosial dan self perception of parenting ini dari penelitiannya Brown di tahun 2018 dan DeVito di tahun 2007. Variabel yang digunakan untuk independen variabelnya di sini ada dukungan positif dan dukungan problematik. Lalu untuk dependent variabelnya adalah parenting self perception dengan keempat dimensinya. Nah, dari latar belakang tersebut kemudian dirumuskan pertanyaan penelitiannya adalah apakah dukungan sosial dalam bentuk dukungan positif dan dukungan problematik dari pasangan dan ibu dari ibu memprediksi self perception of parenting pada first time mother. Ini untuk hipotesisnya memang cukup banyak, ada 16 karena kemarin itu mau di breakdown untuk mengukur dukungan positifnya dan dukungan problematiknya, lalu juga dari dua sumber dukungan yang berbeda juga dari ibu dan juga dari pasangan, terus untuk keempat dimensi dalam self perception of parentingnya itu sendiri. Bisa dibaca aja kali ya. Oke, dan ini untuk metode penelitian yang dilakukan, metodenya digunakan metode kuantitatif dengan desain non-eksperimental. Karakteristik partisipannya adalah baru memiliki satu anak, first time mother, baru memiliki satu anak yang berusia 0 sampai 3 tahun. Terus partisipan dan ibu berdomisili di wilayah Jabodetabek dan tinggal bersama pasangan. Untuk teknik pengambilan sampelnya adalah convenience sampling. Untuk instrumen penelitian yang dilakukan adalah self perception of the parental role atau SPPR untuk mengukur keempat dimensi dari variabel parenting self perception.
Lalu juga contextual illness support scale versi yang sudah dimodifikasi untuk mengukur tingkat dukungan sosial baik positif maupun problematik. Lalu untuk teknis analisis statistik yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif untuk melihat gambaran umum partisipan dan uji regresi linear berganda untuk melihat peran dukungan sosial terhadap self-perception of parenting. Dari penelitian yang sudah dilakukan, terdapat 5 hipotesis yang diterima. Dukungan problematik yang diberikan ibu dari ibu dapat memprediksi dimensi kompetensi secara negatif. Lalu juga yang kedua, dukungan positif yang diberikan pasangan dapat memprediksi dimensi kepuasan, ini secara positif. Dukungan problematik yang diberikan pasangan dapat memprediksi dimensi kepuasan secara negatif. Dukungan positif yang diberikan pasangan dapat memprediksi dimensi integrasi, ini secara positif juga. Dan yang terakhir, dukungan problematik yang diberikan pasangan dapat memprediksi dimensi integrasi, ini secara negatif. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Mbak Rini. Baik, mungkin dilanjutkan sedikit lagi. Ini ada tadi, tapi saya mungkin hanya memberikan ininya saja. Ini penelitian yang dilakukan pada saat COVID-19 waktu itu pandemi yang dipresentasikan di ini IAFOR ya yang di Jepang ya dengan. Nah, kemudian jadi pada dalam penelitian ini saya ingin melihat apakah ada perbedaan dalam parenting self perception pada full time working mother, kemudian flexible time working mother dan yang full time mother seperti itu. Dari hasilnya sih ternyata tidak ada perbedaan di antara ketiga tipe ibu terkait dengan parenting self perception. Lalu juga ini ada studi yang lain tentang perbandingan antara ibu remaja dan ibu emerging adult dalam hal parenting self perception. Dari hasilnya memang ditemukan ada perbedaan yang signifikan antara ibu remaja dan emerging adult di sini yang usianya 20-23 tahun dalam area parenting competence, parenting satisfaction, dan integration atau role balance, di mana di ketiga dimensi tersebut ibu emerging adult menunjukkan skor yang lebih tinggi. Jadi mereka lebih kompeten, lebih puas, dan juga lebih mampu mengintegrasikan peran-peran yang dimiliki. Sementara itu untuk satu dimensi lainnya yaitu parenting investment tidak ditemukan perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok usia ibu tersebut. Nah, saat ini memang ini yang sedang saya lakukan sih saat ini ya, studi tentang determinan parenting self perception khususnya pada ibu usia remaja, bukan ibu remaja ya, ibu usia remaja, takutnya ibu yang punya anak remaja, bukan ibu usia remaja. Beberapa determinan yang diuji yang saya sedang lakukan adalah terkait dengan maternal sensitivity, kemudian juga body image dan identity development. Itu saja yang bisa saya share. Terima kasih atas perhatian buat teman-teman yang di sini dan juga yang ada di link Zoom. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Mbak Rini dan juga Mbak Nadira dan juga Mbak Zoya untuk sharing penelitiannya. Oke, silahkan Bapak Ibu, Mas dan Mbak sekalian apabila ada pertanyaan gitu ya, sambil saya izin merekap sedikit begitu ya, bahwa ternyata konsep tentang parenting itu banyak sekali gitu ya. Kalau misalnya dulu saya ketika praktik biasanya yang saya ngeh itu parenting self efficacy atau seberapa yakin dia mampu, karena itu biasanya juga berkaitan dengan parental burnout gitu. Jadi kalau dia ngerasa nggak yakin biasanya lebih rentan burnout. Ternyata ada juga parenting self efficacy self perception yang juga berhubungan dengan tadi ya knowledge, kemudian sikap, atribusi dan lain sebagainya. Silahkan mungkin kita berikan kesempatan untuk yang hadir di ruangan terlebih dulu ya, apabila ada pertanyaan. Boleh Mbak, nanti boleh di... ya. Baik, selamat siang Mbak Rini, Mbak dan teman-teman sekalian. Saya Viratus Hakifa dari Magister Sains Psikologi Pendidikan.
terima kasih Mbak atas penjelasannya. Ini adalah salah satu variabel yang sebelumnya saya belum pernah dengar dan memang karena di bidang pendidikan ya, jadi tidak mepet betul sama pola asuh gitu atau parenting. Tapi pertanyaan dari saya adalah sebetulnya karena ini adalah hal yang baru bagi saya dan ternyata sebenarnya tidak baru sudah 40 tahun. Cuman kita tidak pernah mepet ke arah pengasuhan, cuman saya pribadi itu tertarik gitu terhadap pengasuhan. Maka itu saya datang ke sini sebenarnya ingin mencari tahu atau bertanya sama Mbak Rini apakah ketika eh, perjalanan Mbak melakukan studi ini sejak yang dari zaman COVID dan sampai saat ini untuk menjadi determinan, apakah Mbak Rini pernah membaca atau menemukan studi yang menunjukkan korelasi adanya parenting self perception terhadap role-nya seorang tua, ayah ataupun ibu terhadap pemilihan kompleksitas pemilihan studi anak seperti itu, Mbak. Misalnya sekarang kan orang tua zaman sekarang itu mungkin merasa lebih bingung ya ketika memasukkan ingin memilihkan sekolah studinya kepada anak. Kalau misalnya di pendidikan kita kan melihatnya jalur karir gitu ya, Mbak. Makanya apakah sebetulnya Mbak menemukan nih ada studi yang bersinggungan melihat hubungan dari sisi psikologi keluarga dan juga psikologi pendidikannya. Kalau di saya mungkin concernnya adalah pemilihan jalur karir. Seperti itu, Mbak. Terima kasih. Kiva. Kiva ya. Ya, terima kasih Mbak Kiva, mungkin boleh. Ada lagi mungkin mau direkap dulu atau mau langsung dijawab, Mbak? Belum ada ya, sepertinya. Ya, silahkan Mbak Rini. Ya, kalau sejauh yang saya baca sih memang belum, saya sejauh ini belum menemukan ya yang misalnya terkait dengan apa tadi terkait dengan pendidikan ya pemilihan pendidikan seperti itu tuh saya belum ketemu sih. Iya, bentar, Oke, oke. Walaupun di dimensi parenting investment ya Mbak, kan kalau tadi sempat disebutkan di parenting investment itu ada muncul bahasan orang tua yang memilihkan karir anak gitu ya, investment gitu. Walaupun di bagian situ juga belum tereksplorasi ya Mbak. Ya, jadi kalau memang kalau saya melihat di beberapa artikel tentang parenting investment itu larinya ke sana gitu tentang sekolah anak, Iya, tapi memang di dalam pengertian parenting investment di McP ini agak berbeda. Maksudnya seperti itu saja. Jadi oke. kalau yang dikaitkan dengan pengertian yang disampaikan oleh McP tentang dimensi parenting investment itu arahnya bukan untuk pemilihan sekolah anak dan Oke. sebagainya. Berarti Jadi dia adalah sebuah konstruk yang berbeda berarti ya Mbak. iya, Yang di parenting investment yang yang dimaksud. yang dimaksud itu bukan dari McP berarti ya Mbak. Iya, bisa jadi Iya. buat jadi McPhee karena McPhee Iya. lebih ke parenting investment itu bagaimana orang tua melakukan investment untuk dirinya sendiri supaya dia bisa menjadi orang tua yang baik Oh, buat anaknya. Dengan cara apa? Dengan cara saya harus belajar banyak buku tentang parenting nih supaya saya bisa menerapkan ke anak saya nantinya gitu. Jadi oh lebih iya buat ya. buat diri dia Oke, baik gitu. baik, sip. Boleh ada satu pertanyaan lagi Boleh, nggak, Mbak? Kiva. Nah, kan tadi kalau dari alat ukurnya berarti kalau ngelihat dari bentuk alat ukur Mbak Rini itu nggak menyebarkan alat ukurnya secara langsung berarti ya Mbak? Iya, jadi Paper and pencil berarti ya? iya, Oke. paper and pencil. Iya. Karena terutama eh, dan saya tunggu. Ya. Jadi apa namanya khususnya buat yang ini ya, yang apa namanya penelitian ibu berusia remaja. Ketika yang pandemi itu kebanyakan ibu-ibunya juga dari apa latar pendidikannya juga S1 ke atas. Hmm. Jadi saya suka titipin aja. Saya Hmm. titipkan, kemudian saya ambil lagi. Kalau ada yang, jadi saya tahu saya nitipinnya kemana. Jadi kalau ada yang nggak diisi atau yang ada yang bingung, saya akan datengin. Tapi Oke. kalau yang untuk penelitian saya yang sekarang ini tuh betul-betul saya tongkrongin gitu. Saya tungguin mereka ngisi gitu. Oke. Karena kalau ditinggal takutnya nggak menjamin dia yang mengisi, namanya juga ibu usia remaja ya. Juga kalau pakai apa ya G-form juga takutnya juga apa Iya. namanya nggak bisa kekontrol Iya seperti itu. betul, betul. Karena kalau melihat dari bentuk itu saya belum kebayang bakal bisa di G-form kan akan bisa seperti apa. Kalau dari teman-teman Nah, kemarin waktu itu pakai gimana? G-form nggak akhirnya? Oh bisa. Jadi Ya, kalau misalnya orang tua tersebut izin ya Mbak bertanya.
Izin ya teman-teman nanya. Jadi kalau misalnya ibunya atau orang tuanya memilih yang sebelah kiri, dia akan diarahkan langsung ke bagian kiri saja atau kayak gimana? Enggak sih Kak, kalau misalnya gimana ya, mau ditunjukin atau biar Is kebayang? it possible for to see? Jadi kita taruh di misalnya satu item ya, Ya. pernyataannya kayak pernyataan satu, Mm-mm. contohnya ya, beberapa orang tua banyak membaca informasi bagaimana menjadi orang yang baik, menjadi orang tua yang baik. Ini untuk investment ya? Iya ya Iya. investment. Tetapi yang di bold Mm-mm. itu terus dilanjutkan pernyataan dua, orang tua lain tidak menghabiskan banyak waktu untuk membaca tulisan tentang bagaimana cara mengasuh anak. Nah, dari situ kita bikin multiple choice. Mm-mm. Tulisannya adalah pernyataan satu sangat benar untuk saya, satu agak Oh. benar untuk saya. Option yang ketiga, pernyataan dua sangat benar untuk Oke. saya. Option keempat, pernyataan dua agak benar untuk saya. Oke, kebayang. Oke, Jadi jadi tetap orang satu-satunya kayak Iya, gitu. jadi Berarti. nanti orang tua hanya bisa memilih satu aja Mm-mm. dari setiap item yang ada. Oke, betul. Tetap jadinya tetap ditanya semua, maksudnya tetapinya itu tetap ditaruhkan ya, bukan Iya, betul. misalnya eh, orang tuanya memilih yang kiri, mereka akan hanya dapat yang kiri saja, nggak kayak gitu kan? Berarti tetap sepasang, tetap Iya, tetap yang sepasang. A dengan tetapi. Bet- Oke, kebayang. Terima Makasih kasih, ya. Mbak Rini, terima kasih. Ya, itu malah sebenarnya kalau kayak gitu membuat kemungkinan dia nggak menjawab jadi lebih kecil ya, karena pasti kan kalau akan ada notifikasi kalau dia nggak menjawab ya. Oke, sip. Berarti kalau misalnya belum ada, itu mungkin bisa jadi ide riset Mbak Kiva ya. Mungkin ya kalau di sekolah gitu ya. Sekarang itu trennya memang kalau di klinik LPTUI juga banyak banget sekarang tuh permintaan dari untuk ke psikolog klinis anak ataupun pendidikan. Karena memang mungkin orang tuh sudah lebih aware gitu ya. Tapi juga misalnya kalau terkait karir, apakah orang tua yang dokter, anaknya harus jadi dokter juga? Nah itu mungkin perlu dilihat ya, apakah investasinya. Nah tentang itu mungkin itu bisa jadi penelitiannya Mbak Kiva. Oke, terima kasih. Kita mungkin beralih ke Zoom dulu. Oke, ini sudah ada pertanyaan ya di kolom chat dari Ibu atau Mbak Nisa Fauziati. Izin bertanya Mbak, Lena A, SPRR ada dua perbedaan penilaian, ada yang 6 dan yang 5. eh apa Lena atau Iya, Lena A itu apakah nama atau apa nih Mbak? Yang SPRR tuh, SPPR tuh kan yang alat Oh, ukur tadi Mbak. itu Heeh. maksudnya adalah kan jumlah itemnya ada 22. 22 Hmm, apa namanya 22 item. eh oh ada ya, di-share lagi. Mungkin yang yang ini alat ya. ukur tadi. Nah, ini Mbak. Ini. 20, mungkin ini ya. Apakah yang ini? Bahwa item parent SPPR itu ada 22, untuk item competence parenting competence dan integration itu ada masing-masing ada 6 item. Kalau yang untuk kepuasan dan investment masing-masing ada 5 item. Maksudnya sih begitu. Atau mungkin Iya, ya, agak yang dimaksud apakah ini atau lain lagi nih iya. oleh Jadi ini Mbak Nisa totalnya ya. itu 22 itu 6 tambah 6 tambah 5 tambah 5 gitu Ya, ya. Nah, oke. apakah itu sesuai pertanyaannya? Kalau mau on mic juga boleh ya, Ibu atau Mana tadi ya? Mbak Nisa ya. Oh Kan- iya Mbak, maaf tadi salah ketik itu saya. Auto Oh, type ternyata di laptop. Iya betul yang dimaksud memang yang tampil di layar ini. Em, itu berarti 6 dan 5 itu memang betul-betul adaptasi dari McP langsung ya Mbak. Yang jadi pertanyaan saya sebenarnya, em, boleh nggak sih, ini pertanyaan awam ya Mbak, karena saya masih awam untuk bidang psikologi ini. Boleh nggak sih eh, apa pembobotannya ini kan ada 1, 2, 4, 5 ya. Tadi kan Mbak bilang tiganya kenapa nggak ada gitu ya? Karena memang udah dari sananya gitu ya penyesuaian apa penentuannya 1, 2, 4, 5. Yang jadi pertanyaan itu boleh nggak sih diubah sendiri kayak misalkan jadi 1, 2, 3, 4 gitu? Karena waktu itu saya penelitian Mbak adaptasi alat ukur juga itu ada 6 skala Likert 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari aslinya tuh kayak gitu. Tapi kemudian sama dosennya itu disuruh ubah jadi 5 dengan alasan skala Likert itu biasanya harus 5 gitu. Nah, sebenarnya saya ini agak bingung. Nah, boleh nggak sih sebenarnya kalau di psikologi itu
kita mengubah seperti itu atau harusnya memang ikutin aja plek-ketiplek kayak yang ditentukan sama peneliti awalnya gitu sih Mbak. Oke. Kalau ditanyakan kepada saya, pertama kan atas dasar apa dulu nih? Misalnya kita mau melakukan modifikasi. Yang kedua adalah karena alat ukur ini adalah alat ukur yang dikembangkan oleh orang lain yang sudah dia lakukan, ada baiknya kita bertanya kepada pembuat alat ukur tersebut gitu ya. Seperti ini kan saya juga bertanya sama McP-nya. Kenapa saya bertanya? Karena sebelumnya kok hasil yang terakhir saya dari data ibu usia remaja banyak yang kurang baik ya itemnya. Jadi ini apa salah satunya gara-gara scoring ini kah gitu. Jadi saya bertanya kepada McP tentang pembagian skornya, tapi kemudian dia bilang sebenarnya kalau dia tidak secara eksplisit menjawab kenapa dia jadi 1, 2, 4, 5. Tapi dia bilang sebenarnya kalau kamu pakai 1, 2, 3, 4 itu juga hasilnya tetap akan sama seperti itu juga katanya. Dan kalau kamu mau pakai 1, 2, 3, 4 juga nggak apa-apa gitu. Jadi memang dia memberikan izin untuk kalau mau pakai 1, 2, 3, 4 ya pakai aja nggak apa-apa gitu. Jadi intinya sih kalau menurut saya ya kita meminta izin dulu nih kepada pembuat alat ukur itu kalau kita mau melakukan revisi, dan tentu kita juga tahu kenapa kita ingin melakukan modifikasi dan kenapa kita mau melakukan modifikasi tersebut, kurang lebih sih seperti itu. Karena waktu penelitian yang yang dalam konteks pandemi COVID-19, saya juga bertanya sama McP, ini saya perlu tulisin nggak sih di sini di saat COVID-19? Sebenarnya nggak perlu, kamu kasih pengantarnya aja di atasnya, tapi nggak usah setiap kalimat kamu tambah-tambahin sendiri saat COVID-19 dan sebagainya gitu. Jadi saya pikir oke gitu, make sense daripada kebanyakan tulisannya juga. Jadi intinya sih seperti itu Mbak Nisa gitu kalau menurut saya. Ketika ada perubahan apapun yang penting kita mencoba menghubungi pembuat alat ukur tersebut atau bertanya, dan ketika kita mungkin ingin melakukan modifikasi, kita jelaskan juga kenapa kita melakukan itu, dan kita coba minta juga menurut dia bagaimana, apakah bisa kita lakukan atau tidak. Begitu sih kalau dari saya. Oke, ya semoga cukup menjawab ya Mbak Nisa. Terima kasih Mbak Rini. Kita mungkin lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya dari atas nama Ruth Sihombing. Izin bertanya Mbak, saya melihat di jurnal-jurnal penelitian banyak yang membahas persepsi orang tua akan kemampuannya dalam mengasuh anak dengan istilah parenting sense of competence, parental self-efficacy, dan parenting self-perception. Apakah ketiga istilah tersebut pada dasarnya sama dan bisa digunakan interchangeably? Oke, di beberapa artikel memang saya pernah menemukan ya ada perbedaan antara parental self efficacy dengan secara spesifik ini. Parenting self perception itu kan ada 4 dimensinya. Mungkin yang lebih mendekati adalah kaitannya sama parenting competence ya dibandingkan yang satisfaction dan integration. Nah, di beberapa artikel memang ada yang kemudian mencoba mengkaitkan parenting competence dengan parenting self efficacy, yang mana itu kan berarti dua hal yang dilihat secara berbeda. Tapi di salah satu artikel jurnal yang saya gunakan juga sempat dikatakan bahwa konsep ini sering digunakan secara tumpang tindih, ada yang mengatakan juga seperti itu sih. Dan kalau dari McP sendiri, untuk pengertian parenting competence yang dia kemukakan, ketika saya tanyakan ini dasar teorinya apa sih gitu ya, kemudian dia menjelaskan bisa menggunakan teori self efficacy dari Bandura. Nah, kalau kita melihat di jurnalnya Bornstein yang tahun 2003 itu tentang determinan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap parenting self perception. Bornstein sendiri juga menggunakan teori self efficacy untuk menjelaskan hal itu. Jadi ada di beberapa literatur yang sepertinya memang menggunakan istilah itu secara tumpang tindih, secara bergantian begitu untuk menjelaskan
menjelaskan konsep-konsep tersebut. Mudah-mudahan menjawab ya Mbak Ruth. Oke, iya, semoga cukup menjawab karena memang agak mirip-mirip ya Mbak sebetulnya namanya ya. Tapi mungkin kalau kita lihat juga kan ada kompetensi, ada efikasi itu yang mana lebih merasa yakin gitu ya bahwa itu bisa. Nah ini selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Mbak Aisyah MZ. Izin bertanya, ada beberapa pertanyaan nih Mbak, ada 3. Yang pertama, menurut peneliti bagaimana instrumen SPPR ini dapat diterapkan dalam praktik pengasuhan? Jadi mungkin apa bisa langsung apa enggak gitu ya. Apa pertimbangan peneliti memilih ibu usia remaja sebagai responden? Dan yang ketiga, mohon penjelasan tentang dukungan sosial problematik. Apakah ini sesuatu yang harus dihindari dan bagaimana melakukannya? Oke. Jadi untuk pertanyaan pertama terkait dengan instrumen SPPR, bagaimana dapat diterapkan dalam praktik pengasuhan. Jadi memang parenting self perception itu kan merupakan salah satu elemen dari parenting cognition. Dan parenting cognition itu berhubungan dengan nantinya parenting practice sebetulnya. Jadi ketika jadi kalau ditanyakan bagaimana penerapannya ketika orang tua itu memiliki parenting kompetensi yang baik, dia merasa mampu menjalankan perannya sebagai orang tua, maka dalam kesehariannya itu akan tampil dalam perilakunya. Dia bisa mengasuh anaknya dengan yakin, tidak ragu seperti itu. Atau juga ketika dia memiliki parenting satisfaction yang tinggi, dia merasa puas dengan perannya sebagai orang tua, maka ketika dia berinteraksi dengan anak itu juga akan bisa diwarnai dengan hubungan atau interaksi yang hangat seperti itu. Karena memang ada kaitan antara parenting cognition dengan dalam hal ini adalah parenting self perception dengan parenting practice seperti itu. Jadi ketika dia mampu mengintegrasikan berbagai peran ya, dia kan juga akan lebih lebih nyaman gitu ketika melakukan mengasuh anak seperti itu ketimbang dia merasa banyak konflik yang harus dihadapi seperti itu. Mudah-mudahan menjawab untuk pertanyaan pertama ini ya, Mbak Aisyah. Kemudian yang kedua, pertimbangan peneliti memilih ibu usia remaja sebagai responden. Ya, memang mungkin ini kalau terkait dengan penelitian disertasi saya memang sangat tertarik dengan ibu berusia remaja. Jadi itu memang salah satu ketertarikan saya. Kalau dilihat dari populasi itu merupakan salah satu hal yang saya ingin teliti, ibu berusia remaja. Kenapa? Karena terkait dengan jumlahnya yang masih terbilang cukup banyak. Ini saya pasti ada datanya, tapi saya harus buka lagi nih ya tentang Badan Pusat Statistik ya, tapi ada datanya. Kemudian walaupun sudah ada undang-undang tahun 2019 ya, yang revisi dari yang sebelumnya, tapi ternyata praktik perkawinan anak itu kan masih terjadi ya, karena walaupun lewat pengadilan tapi tetap aja terjadi ya, sehingga konsekuensinya apa? Konsekuensinya akan berisiko untuk terjadinya kehamilan pada ibu, kemudian menjadi ibu punya anak dan seterusnya. Nah, jadi itu concern saya bahwa bagaimana ibu-ibu itu kemudian mempersepsi diri mereka dalam hal parenting yang mereka lakukan. Sebenarnya itu sih kenapa saya memilih ibu berusia remaja sebagai responden. Kemudian kalau yang lainnya adalah seperti penelitiannya De Vito, walaupun dia tidak pakai alat ukurnya McPhee, tapi dia juga melakukan penelitian itu pada ibu remaja. Lalu dari penelitiannya dia terdapat sejumlah suggestion untuk penelitian selanjutnya. Dikatakan coba dilihat dari karakteristik perkembangan remaja itu sendiri ketika mau melihat determinannya. Jadi kenapa tadi saya pilih terkait dengan misalnya body image ya, kemudian terkait dengan maternal sensitivity atau juga dengan
perkembangan identitas, yaitu karena hal-hal yang memang merupakan isu atau hal-hal yang jadi concernnya di masa remaja. Jadi kurang lebih seperti itu perjalanannya, latar belakangnya. Kemudian yang ketiga tentang dukungan sosial problematik. Apakah ini sesuatu yang harus dihindari? Kayaknya susah yang hindarinnya. Zoya mau jawab nggak? Mau jawab belum? Ntar ditambah-tambahin. Oke, baik mungkin coba sedikit menjawab untuk dukungan sosial problematik sendiri yang sejauh ini saya pahami itu adalah dukungan yang mungkin diberikan itu dalam maksud dan tujuan yang baik. Cuma sebagai penerima dukungan itu merasa dia nggak membutuhkan dukungan tersebut atau merasa dukungan tersebut itu tidak membantu. Contohnya mungkin yang cukup relate ke pengasuhan kali ya, itu misalnya kayak mungkin ibu itu nggak terlalu mungkin ibu nggak bisa memenuhi peran pengasuhannya secara full, misalkan ibunya bekerja sehingga ibu mungkin meminta bantuan kepada ibunya untuk melakukan pengasuhan juga. Cuma terkadang ibu itu justru itu mulai menurunkan perasaan kayak aduh jangan-jangan saya nggak sanggup ya jadi ibu, itu bisa menurunkan self perception of parenting pada ibu itu sendiri juga. Jadi kalau misalnya untuk gimana cara menghindarinya sebenarnya mengkomunikasikan sih apa yang memang sebenarnya bantuan yang diharapkan oleh ibu itu sendiri. Lalu juga menentukan batasan karena ketika orang lain mengambil kontrol yang lebih terhadap pengasuhan itu juga akan menurunkan self perception of parenting pada ibu itu sendiri. Gitu sih Mbak, mungkin boleh. Ya, udah dijelaskan tadi ya kurang lebih oleh Zoya. Kalau dibilang harus dihindari, mungkin agak susah juga kita menghindari itu ya, karena apalagi kalau misalnya ibu dari ibu kan itu apa ya, nenek gitu ya, karena lebih lah daripada lebih segala-galanya ke cucu daripada ke anak ya. Jadi akhirnya merasa bahwa apa yang dilakukan mau di-tackle semua misalnya seperti itu ya, yang betul seperti yang dikatakan Zoya ya, komunikasi yang perlu dibicarakan, batasan-batasan dalam hal peran apa saja yang menjadi tanggung jawabnya ibu dan juga orang tua. Ibu itu maksudnya nenek dan juga orang tua. Mungkin begitu Oke, Mbak Mbak Aisyah. Aisyah ya. Mm-mm. Jadi mungkin kalau yang pertama ini lebih kepada ada kaitan ya Mbak antara parenting cognition atau pengetahuan tadi dengan praktiknya. Tapi kalau misalnya diterapkan dalam praktik pengasuhan tuh misalnya digunakan langsung oleh orang tua misalnya untuk alat ternyata masih di mute ya. Nah ya kira-kira baru aja kayaknya Mbak. Oke, kalau misalnya deg-degan ya Mbak, jawab panjang lebar. Kalau misalnya digunakan oleh orang tua langsung gitu Mbak, misalnya untuk alat refleksi diri, nah itu juga apakah bisa Mbak? Bisa Bisa aja aja menjadi ya. alat refleksi diri ya. Ketika orang tua itu mengisi kuesioner gitu ya, terutama mungkin untuk orang tua yang punya partisipan kita tingkat pendidikannya juga tinggi gitu ya, katakan seperti itu kan juga bisa menjadi refleksi buat dia ketika dia mengisi kuesionernya, dia bisa ngerasa oh kok aku gini ya, bisa kok aku ngerasa kurang kompeten ya, jadi bisa aja digunakan Oke, untuk iya. Kalau refleksi yang diri. kedua lebih ke ketertarikan memang ya Mbak. Tapi Ya. mungkin bisa juga nih kalau Mbak Aisyah tertarik bisa meneliti misalnya kaitannya dengan usia pernikahan, dengan kemudian parenting self perceptionnya itu seperti apa itu juga bisa. Yes, kalau dukungan sosial problematik sih kita tinggal di negara kolektivis ya, yang kadang-kadang semua ikut mengasuh gitu ya. Pernah dengar ada pokoknya satu kejadian diasuh sama budenya, terus kemudian anaknya lebih betah sama budenya, terus ini anak bude apa anak mama sih gitu kan. Padahal itu mungkin membuat ibunya juga sedih ya kalau seperti itu. Jadi kadang-kadang dukungan malah jadi satu hal yang problematik. Kita lanjut dulu, ini ada pertanyaan dari Mbak Ruth Sihombing ya, tadi udah bertanya juga di atas. Apakah sudah ada penelitian yang membahas mengenai kondisi karakteristik anak seperti ID, ADHD, mental illness, chronic illness, atau mungkin anak berkebutuhan khusus juga Ya. kali ya Mbak, berpengaruh terhadap parenting self Ya. perception-nya? Ada penelitian, mungkin bukan
yang saya temukan itu anak dengan apa ya, spina bifida. Spina bifida itu ini ya, apa ya? Saraf Rahim. ya, itu ada terkait dengan parenting self perception dan juga dengan perkembangan psikomotor. Tadi kan ada kan salah satu apa determinannya ketika mana ya tadi ya? Mungkin, ntar saya lihat dulu di sini. Tadi ada di bagian mana tadi ya? Ini mana tadi? Oh ini. Yang determinan. Ini kali pakai ini aja. Nah ini kan ada perkembangan psikomotor anak gitu ya. Ternyata ada hasil. Jadi apakah perkembangan psikomotor anak itu rendah atau lambat atau cukup baik gitu, tinggi gitu ya, apa cepat gitu. Nah itu ternyata juga berperan terhadap parenting self perception-nya. Saya coba bacakan dulu ya di sini ya. Itu yang nomor 6 ya. Nomor 6 itu penelitiannya Joanna tahun 2020. Sebentar. Nah dari penelitiannya, oh ini juga penelitiannya pada anak yang tuli ya dan punya perkembangan motorik yang perkembangan psikomotor yang lambat secara umum. Ternyata ibu dengan anak yang tuli dan punya perkembangan motorik yang lambat itu lebih rendah dalam investment daripada ibu dari kelompok anak tuli juga, tapi perkembangan psikomotornya itu medium atau high gitu, seperti itu. Lalu juga ibu dari anak dengan kelompok yang rendah perkembangan psikomotornya, ini masih dengan populasinya, sampelnya anak yang tuli tadi ya, itu ternyata juga menilai kepuasan itu lebih rendah daripada ibu yang punya anak tuli tapi kemampuan psikomotornya menengah, sedang atau tinggi gitu. Jadi penelitian yang terkait dengan kebutuhan mungkin anak-anak special needs itu yang ditemukan seperti itu. Mungkin bisa menjadi challenge nih buat tadi siapa ya? Mbak Ruth ya? Mbak Ruth untuk melakukan penelitian di populasi tadi ya, dan itu mungkin pasti bisa ditemukan hasil yang menarik. Mungkin juga bisa dilakukan di sekolah tuh Mbak Kiva di special needs ya gitu. Oke, iya, menarik sekali ya. Kondisi anak juga bisa mempengaruhi juga ya tentang parenting self Ya, oh ya, perception-nya. ya soalnya gini, kalau kita lihat determinan itu, saya jadi lupa juga sampaikan ya. Jadi kalau dari Bornstein itu melihat determinan itu dari tiga sumber gitu. Dia menggunakan model dari Belsky. Belsky itu melihat ada tiga sumber. Pertama, hal-hal yang bersumber pada karakteristik orang tua sebagai determinan dari pengasuhan. Yang kedua itu adalah sumber dari karakteristik anak yang bisa menyebabkan yang bisa mempengaruhi pengasuhan, dan yang ketiga adalah hal-hal yang berhubungan dengan kontekstual, misalnya dukungan sosial itu masuknya kontekstual, atau misalnya pekerjaan seperti itu bisa masuknya kontekstual gitu. Oke, terima kasih Mbak untuk jawabannya. Kita lanjut dulu, ini dari Ibu Emanuela Kristianti dari Unair ya. Bertanya tentang proses adaptasi alat ukur Mbak. Yang pertama, mohon dijelaskan kembali tentang proses sintesis T12, apakah dilakukan T12, apakah dilakukan oleh ahli bahasanya atau oleh kedua translatornya. Kemudian mohon sharingnya untuk pemilihan translator untuk back translation, karena ini dari Bu Emanuel kayak agak kesulitan gitu ya di tahap ini. Mungkin boleh sharing insight-nya Mbak. Oh, oke, baik. Untuk proses sintesis, maksud T12 itu apakah terjemahan 12 ya? Apa backword Ya, sama ya betul. Hasil backward? translator 1 sama translator 2. Ya, Pakai jadi, dua translator yang, oh ya, thank you. ya, baik.
Jadi untuk yang proses forward translations itu setelah saya dapat dari dua penterjemah yang orang Indonesia, kemudian kedua terjemahan itu saya coba bandingkan dulu, kemudian apa namanya, saya undang juga apa ahli bahasa untuk bertemu. Jadi kita waktu itu sih bertemunya bertiga gitu loh. Jadi apa namanya, kita berdiskusi di Zoom berempat gitu, sekaligus gitu untuk melihat terjemahan dari penerjemah satu gimana, kedua bagaimana, kemudian dari ahli bahasa seperti apa gitu untuk melihat sebenarnya sama apa enggak sih maknanya gitu. Seperti itu sih waktu itu kurang lebihnya. Nah, ketika itu sudah fix baru hasilnya kan udah fix, baru saya kasih ke penerjemah native untuk dilakukan proses back translation gitu. Nah, dari hasil di situ baru saya kasih ke McP langsung sih sebetulnya. Ketika saya menemukan ada dua terjemahan yang kurang lebih agak berbeda nih, saya kasih ke McP dua-duanya ini, ada satu bilang begini, satu bilang begini, menurut kamu seperti apa sih gitu. Kayak gitu sih sebetulnya yang saya lakukan waktu itu. Oke, jadi ada translator dan juga Kayaknya terhubung Ibu dengan, Emmanuel mau bicara ya, tapi iya, masih Ya, mute Bu. enggak. Baik, thank you, Bu. Kalau Ya, pemilihan nah, yang oh, back translatornya itu kan native ya, Bu. Boleh, sebenarnya yang saya ini kesulitan untuk mencarinya, Bu. oh, Apakah Ibu, ya jadi, ya jadi seperti apa? memang, Thank you. ya, makasih Bu. Jadi memang kebetulan saya em, punya punya kenal gitu ya dengan seorang penguji IELTS gitu. Jadi dia warga negara Australia gitu yang sudah tinggal di sini, dia bisa bahasa Indonesia juga dan bahasa Inggris. Jadi saya dan dia juga karena penguji IELTS ya, saya saya nilai dia orang yang kompeten untuk melakukan proses eh, back translation ini. Kemudian yang satu lagi, memang mungkin entah ini kebetulan atau gimana, Ibu Esa dikenalkan juga oleh salah satu teman. Dia punya kenalan yang sering melakukan proofreading, orang Inggris, dan juga pernah tinggal di Indonesia. Saya kontak dan ternyata dia bisa. Ya udah, jadi saya ya alhamdulillah bisa diberi kemudahan ya, saya kemudian hubungi dia. Gitu sih ceritanya Bu. Thank you ya, Bu, sharingnya. Ya, sama-sama Ibu oke, Emanuela. good luck juga Mbak Emanuela untuk risetnya. Nah, ini mungkin ada komentar-komentar juga ya, ini terkait dengan problematik nih Mbak. Khas sekali untuk kondisi sekarang yang para ibu muda, yang Gen Z juga punya banyak sumber informasi untuk mengasuh anak, tapi sering beda dengan cara mengasuh orang tuanya dulu. Nah, ini mungkin ada gap cara knowledge atau seperti apa nih Mbak, kalau ternyata menanggapi hal-hal yang seperti ini. Jadi mungkin dulu diasuh sama orang tuanya gini, tapi kemudian terpapar informasi parenting kayak udah menjamur sekali di sosial media gitu ya. Nah, gimana Mbak kira-kira dengan fenomena yang seperti ini? Ya, memang kan karena mungkin juga karena zaman sudah berkembang juga ya, jadi memang mungkin ada beberapa apa katanya dukungan, misalnya orang sekarang ini anak harusnya diasuh begini, tapi ibu mungkin neneknya Heeh. bilang ah nggak kayak gini gitu kan ya. Benar. Nah jadi memang dengan adanya perkembangan zaman ini kan juga akan ada perbedaan ya dalam hal mungkin kebutuhan, cara pengasuhan, ya eh, memang seperti yang dikatakan Zoya tadi ya, penting untuk intinya Komunikasikan komunikasi ya sih dalam Mbak. keluarga ya untuk melihat mana yang kenapa jadi begini ya, Mm-mm. bisa saling mendengarkan, lebih ke situ juga sih. Oke. Misalnya sekarang mungkin udah banyak gentle parenting, tapi dulu kayaknya zaman di bawah parenting VOC gitu. Mbak. Misalnya itu juga sering kali ada gap. Mungkin saya kembali dulu ke ruangan ini dari Mbak-Mbak sekalian ada yang mau bertanya. Oke. Sudah cukup clear ya. Semoga mungkin bisa memberikan insight juga untuk yang saat ini sedang meneliti atau mungkin topik-topik yang mau dieksplorasi lebih lanjut. Oh, ini dari Mas Asup ya. Oke.
Nah, ini mungkin tadi untuk Mbak Emanuela ya. Oke, Terima terima kasih kasih banyak Mas Asup. Mas Asup. Sama-sama Mbak Rini. Mas Asup ini kalau di UI dosen konstruksi alat ukur ya Mas, jadi cukup familiar gitu ya dengan proses-proses seperti ini. Oke. Sepertinya sudah semua di chat sudah terjawab. Mungkin saya sedikit memberi pertanyaan juga kali ya Mbak. Kalau misalnya moderatornya ikutan, mumpung masih ada waktu, biar kita bisa lebih maksimal. Ada kalau tadi ditanyakan tentang kondisi anak sesuai dengan kondisinya ada mental illness dan lain sebagainya. Kalau terkait usia Mbak, nah itu kah apakah misalnya mengasuh anak umur toddler dengan remaja itu kan juga berbeda ya Mbak. Nah apakah juga usia anak berpengaruh terhadap parenting self perception ini? Iya, artinya apa namanya, salah satu yang tadi kan parenting self perception itu kan bagian dari parenting juga ya. Jadi hal-hal yang mempengaruhi parenting. Kalau acuannya kita pada model Belsky, model pengasuhan dari Belsky tadi kan ada karakteristik orang tua, kontekstual dan anak. Jadi di karakteristik anak itu masuk tuh apa namanya usia anak karena kan Masuk juga ya, pengasuhan Mbak. anak bayi, toddler, balita, kemudian usia remaja kan pasti akan Beda-beda berbeda. ya Mbak. Ya. Oke. Jadi memang kondisi anak juga berpengaruh, konteksnya tadi juga itu juga bisa mempengaruhi dari pengasuhan itu sendiri. Oke, kalau misalnya mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin dari Mbak Rini ada closing statement atau dari Nadira atau Mbak Zoya juga. Silakan Mbak, sebelum kita tutup. Padahal saya belum nggak nyiapin closing statement kok. Ya tidak ditembak Oke. ya Mbak, nggak Ya apa-apa jadi Mbak. artinya apa namanya sebetulnya kalau dari hasil penelitian ini kan memang kita lihat bahwa yang namanya parenting competence, kemudian parenting satisfaction, kemudian juga parenting investment dan juga integration itu adalah hal-hal yang kalau menurut saya sih hal yang perlu kita miliki supaya kita bisa melakukan praktik pengasuhan yang baik ya, sehingga dengan demikian perlu nih kita untuk aware dan bisa sebisa mungkin punya knowledge yang memadai gitu ya, dan juga sehingga kita punya merasa kompeten, merasa puas untuk kemudian bisa mengasuh anak dengan optimal dan baik. Iya, berbicara soal knowledge mungkin penting juga untuk carinya dari mana gitu ya Mbak. Misalnya dari ahlinya, dari buku mungkin ya. Karena sekarang tuh tadi Mbak, kalau saya di konseling biasanya ketemunya kayaknya di sosmed tuh harusnya gini Mbak. Tapi saya di misalnya larangan gadget aja gitu kan ya Mbak. Tapi ternyata di real life-nya gitu agak sulit gitu ya. Iya, kan harusnya ada ininya kan, buktinya ya. Iya, bukti ilmiah juga ya. Oke, jadi evidence base-nya ya, nggak cuma pengasuhan apalagi figur gitu ya, apa namanya figur selebriti gitu, pengasuhnya begini, udah ada penelitiannya apa belum, kecuali dia juga kalau dia mendasari pada penelitian siapa gitu ya, kita mesti cari kejar artikelnya itu. Nah salah satunya juga mungkin Bapak Ibu Mas dan Mbak sering-sering ikut acara seperti hari ini gitu ya, di research series, nantinya tentunya akan ada sesi-sesi lanjutannya gitu ya, yang biasanya akan di-share di sosial media fakultas, di Fakultas Psikologi UI, atau juga kalau misalnya Bapak Ibu Mas dan Mbak sekalian, baik yang hadir di sini maupun di Zoom, kami biasanya di KR Keluarga juga ada Instagramnya di @familystudies.ui ya. Nanti ini ada Mbak Rianda juga yang biasanya pegang sosmednya di Instagram kita di KR Keluarga, jadi silahkan juga kalau misalnya mau di follow, diikuti, kami biasanya juga membagikan edukasi-edukasi yang sifatnya ilmiah gitu ya terkait keluarga, pasangan, pernikahan, dan konten-konten terkait keluarga lainnya. Oke, baik kalau begitu saya pribadi mohon maaf kalau ada salah-salah kata, terima kasih banyak untuk Bapak Ibu Mas dan Mbak sekalian, sampai bertemu di Research Day Series berikutnya. Terima kasih.